Nah, ini berhubungan dengan apa yang saya temukan dalam tanda tangan Ibu. Rahasia berikutnya. Rahasia berikutnya ya. Apakah itu? Ada beberapa kali pengulangan dari pembuatan tanda tangan. Ya. Gerakan ya. Gerakan. Jadi di dalam hidupnya Ibu itu ada beberapa proses yang kelihatannya Ibu harus memulai kembali. Pasisomasu. Pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun kamu membuka channel ini dengan saya Listiani Aslim, masih ditemani dengan si bebek ini dan Ibu Astrid Swastika. Halo. Melanjutkan episode sebelumnya yang kita sudah berbicara mengenai Mahestri. Kali ini masih ada satu lagi yang belum dibahas, yaitu mengenai kopi selasar. Apa itu? Apa itu kopi selasar? Kenapa namanya selasar? Kenapa nggak teras atau beranda atau apa gitu? Nah, kenapa itu saya juga lagi mikir kenapa ya. Nah. Tapi somehow I just love for it. Tanpa alasan lah, without reason. Kenapa pokoknya suka selasar? Saya seneng, saya ngebayangin suatu kali punya satu tempat di mana saya hangout, saya duduk santai di selasar sambil ngopi. Dan sama selasar itu kayak ini aja, kayak touchy nyampe ke saya, dan saya pikir saya ingin punya yang kayak gitu. Terus kenapa kopi? Satu, saya suka kopi. Kata orang, lakukan sesuatu yang kita suka, gitu kan? Betul. Jadi batik saya suka, kopi saya suka. Dan ternyata dalam perjalanannya, kalau kita ke kota-kota di mana Antep batik berada, misalnya Brebes ternyata punya kopi. Cuma belum diolah. Dan Brebes itu kopinya ringan, sesuatu kalau saya bilang kayak kopi sore gitu loh, diminum sore hari itu enak. Cobain deh kopi selasar, beda banget. Kopi selasar sama seperti Mahestri yang Antep batik, kalau kopi selasar Antep Coffee. Dan itu yang jadi jagoan kita kopi Brebes, karena memang relate atau berhubungan dengan batik yang juga kita coba angkat dari Antep batiknya tadi. Oke. Gitu. Nah, tapi kan kopi ini beberapa tahun ini sangat menjamur tuh. Iya. Setiap orang jualan kopi. Setiap pojok, setiap area tuh pasti ada beberapa bahkan coffee shop gitu. Betul. Apa yang membuat Ibu nggak apa-apa deh, saya bikin aja deh gitu? Bikin aja, nggak ada salahnya kan. Katanya hidup harus coba. Dan nyoba melakukan hal yang kita suka pasti ada manfaatnya. Mungkin bukan buat saya, tapi buat orang lain, buat sekitar, gitu kan. Paling nggak saya coba membantu mempromosikan kopi Brebes, batik Brebes, kopi Brebes. Kemudian mudah-mudahan juga di galeri ini kita punya tempat kecil di Kemang, sambil lihat batik, masuk tuh suasananya bisa kayak cozy, bisa nyaman, sambil ngopi. Jadi kita coba ngangkat juga bahwa satu daerah itu punya beberapa komoditas. Saya nggak tahu ke depannya nanti seperti apa, tapi paling tidak kita cobalah untuk mengangkat. Brebes, ada batik Brebes, ada kopi Brebes. Jangan lupa datang ke Selasar, mampir ya, karena produk-produknya enak-enak. Tadi saya sudah coba ya. Dan ini ada produk apa nih Bu yang? Itu namanya lembayung limau. Isinya bunga telang. Terus ada jelinya bikin sendiri, enak banget gitu. Jadi kalau buat yang nggak suka kopi juga ada opsi minuman lain. Kita juga punya nih spesial untuk 17-an, namanya es nyonya Indo. Isinya terong Belanda, ada susunya, ada teh rosella. Wow, enak banget. Terus kasih daun mint di atasnya. Aduh, enak banget. Cantik dan enak. Cobain ya. Ke Kopi Selasar di Kemang. Seorang ibu ya, seorang ibu-ibu ya, pasti bukan bapak-bapak ya kan. Terus seorang sociopreneur ya, yang punya hati untuk para ibu-ibu juga yang lain, ingin mengangkat juga harkat dan martabat ya sesama ibu-ibu, mudah-mudahan melalui karya-karya dari yang dititipkan ke Mahestri. Juga ada tempat namanya Selasar untuk kopi. Nah, ini
berhubungan dengan apa yang saya temukan dalam tanda tangan ibu. Rahasia berikutnya. Ya. Apakah itu? Yang sudah ikut di episode lalu sudah saya sebutkan salah satu kekuatan ibu Astrid ya. Yang saya lihat dari tanda tangannya, kalau kamu melihat ibu Astrid membuat tanda tangannya, ada beberapa kali pengulangan dari pembuatan tanda tangan. Gerakan ya. Pengulangan gerakan. Nah, kalau saya lihat nih, ini coba sambil kita ngobrol ini Bu ya. Jadi di dalam hidupnya ibu itu ada beberapa proses yang kelihatannya ibu harus memulai kembali, menguatkan diri lagi untuk aku mau berjalan lagi. Ada proses di mana ibu rasanya I have to stop for a while, harus diem dulu untuk mengisi ulang, recharging. Tapi ibu punya kekuatan untuk saya mau ulang lagi, saya mau jalani lagi. Sampai sekarang ibu bisa ada di tempat ini. Dan tadi saya bilang berhubungan dengan kopi, dengan selasar, karena ibu punya suatu kebutuhan untuk bisa punya ruang untuk bernafas, untuk bisa mendapatkan seperti udara segar lagi mengisi. Jadi nggak cuma bekerja untuk mengejar sesuatu target, walaupun target itu baik ya, mulia, tetapi tetap semua orang pasti punya satu kebutuhan untuk bisa tarik nafas gitu ya. Dan orang beda-beda ya tarik nafasnya. Break sejenak. Ya, ada yang suka jalan-jalan ya. Tadi ibu juga cerita sempet loh diajak untuk jalan-jalan ke Paris ya, karena ada temennya di sana yang bisa menjualkan beberapa produknya di sini gitu ya. Tapi ibu lebih memilih no. Rasanya tempat di sini aja sudah menjadi tempat yang membuat ibu merasa bisa recharging. Jadi sederhana, tetapi ini memenuhi dari apa yang ibu butuhkan. Gitu ya, yang dibaca. Yang dibaca begitu ya. Terus sebetulnya kalau dibilang ibu orangnya cukup emosional, dalam arti ketika ibu seneng, ibu sedih itu ekspresif gitu ya. Tetapi saya ibu pandai untuk bisa mengekspresikan itu. Alhamdulillah. Jadi orang tahu ibu marah, orang tahu ibu misalnya lagi emosi, lagi sedih, lagi jengkel gitu. Tapi karena satu, ibu punya cara untuk when I was in distress, saya harus punya waktu untuk recharging. Yang kedua, my empathy akan membantu saya supaya kalau saya marah pun jangan sampai ini nyakitin hati orang gitu ya. Belajarnya lama tapi udah terbentuk di dalam tulisannya, sudah terlihat kelihatan gitu. Dan yang berikutnya adalah ibu mengetahui kemampuan diri ibu. Nah, menariknya adalah ada orang yang kalau tahu kemampuan dirinya itu suka menunjukkan ya, show off, bisa menunjukkan. Nah, ibu menunjukkan tapi pada porsi-porsi yang ketika ada porsinya, I will show you gitu. Tapi ketika nggak ada porsinya, ibu harus nyimpen dulu gitu. Ya itu ibu yang tadi bilang, saya sudah belajar. Inilah ya, jangan jadi banci tampil. Jangan jadi banci tampil ya. Sorry. Nah ini, waktu saya datang ke tempat ibu Astrid, pertanyaan ibu Astrid lagi nih, ibu mau tapping di sini. Bayangan saya tuh, saya mau merecord ya, mengambil rekaman di sini. Saya bilang iya. Tapi ternyata bayangannya ibu Astrid adalah ibu Astrid yang akan menyediakan provide untuk saya. Malah kok saya yang di tapping itu. Maaf ya kalau jadi saya ambil porsinya Bu Listi. Loh, kok ambil porsinya? Jadi ya itu yang saya bilang, ketika diberikan dia akan cerita gitu. Ketika diberikan tempat positioning akan cerita apa yang ada di dalam benaknya, apa yang menjadi kemampuannya. Tapi kalau enggak, ya I have to step aside. I will step aside. Hidup gitu. Ini kan harus balance ya. Maksud saya setiap orang butuh yang namanya ruang-ruang untuk tampil, untuk muncul. Jadi ini nggak harus selalu tentang kita gitu, tapi bagaimana juga mengajak yang lain untuk memunculkan kemampuan diri itu kan juga penting. Karena itu kan bagian dari nanti akan jadi support system kita kok kalau itu udah kecipta. Betul. Itu kayak back to back aja, siapa tolong siapa gitu. Kalau kita bisa lakukan, you just do gitu. Nggak usah nanya nanti ini gimana, enggak lah.
itu sih bakal datang belakang. Bener kan? Lebay ya. Maaf ya, lebay banget. Thank you Ibu Astrid, thank you untuk for the teman-teman ya. opportunity ya, Thank you. Jadi jangan lupa datang ke Mahestri dan ke Selasar ya, kenalan sama Ibu Astridnya. Kita ngobrol yuk. Iya, dan seru banget kalau udah ngobrol bisa berjam-jam, apalagi ditemenin sama cemilan. Ada cemilannya ini loh. Iya, sama ada kopi dan minuman-minuman lainnya sambil lihat-lihat barang-barang yang lucu-lucu. Dan Monsieur Leon siap untuk menyapa. Oke. Ya, jadi sampai ketemu dan terima kasih. Terima kasih banyak. Bye-bye.